Pak, maaf, dengan Bapak Ahmad Nur Hidayat. pakar kebijakan publik, Pak ya. Oke, Bapak dari BI, lalu sekarang akademisi di UPN Jakarta. Oh, kalau saya lulusan UPN Jogja. Oh iya, saudara. Ya, Pak. Enggak, tadi saya menarik ketika Bapak bicara menyoroti masalah growth dari APBD di Kuningan, Pak ya. Dan tadi itu saya mencatat 10% yang baiknya itu hanya 10% dan itu di sektor belanja pegawai, Pak ya. Dalam artian kan berarti timpang untuk yang dinikmati rakyat tidak terasa gitu, Pak ya. Nah, dan masalah aset juga, Pak. Saya warga Kuningan, Pak. Apalagi kalau akhir tahun ya, dan mungkin aset fisik dulu yang terinventory, saya belum merasakan growth-nya. Itu dampak terutama untuk rakyat kecil, Pak ya. Seperti apa? Lalu mungkin masalah achievement develop dari akhir tahun suka rilis kan penghargaan ini hanya penghargaan atau membangun ini secara infrastruktur ya, tapi itu nilai kuantiti secara growth yang kualitas itu belum terasakan, Pak. Jadi ya saya sangat menarik ketika Bapak tadi bicara hal itu ya. Jadi mungkin tadi ada resep apa, Pak, untuk Kuningan agar pembangunan ya balance, dinikmati semua kalangan. Walaupun saya tadi tidak kurang sepakat sama penyampaian pakar terakhir, katanya untuk memperbaiki finansial memungut lagi, menaikkan pajak sama distribusi ya. Saya rasa itu menjadikan rakyat kecil dijadikan alat dong, Pak. Nggak gitu kan. Yang great happiness hanya pemerintah. Seperti ya nanti kan growth-nya hanya untuk belanja pegawai saja, Pak. Rakyat kecil yang non ASN kurang menikmati gitu, Pak. Gitu, Pak. Pertama itu saya menyoroti kok belanja pegawai apapun penerimaannya akan naik pertumbuhannya, belanja pegawai itu tetap naik meskipun kenaikannya reasonable ya 1,8% dalam periode pasca Covid ya. Dan itu ternyata ketika saya pengen tahu naiknya ini sebetulnya udah naik rendah atau naik tinggi. Sebenarnya kalau kita bagi dengan rata-rata per PNS ya, angka 4 kali dari UMR itu sebetulnya menyakitkan hati rakyat. Kenapa? Rakyat itu kerja dengan UMR-nya 2 juta sekian ya, 2,1 per bulan. Tetapi kalau PNS-nya 4 kali lipat, berarti kan 9 juta, dan itu angka saya itu kan 4 kali lipat. Jadi kerjaannya sama, tapi kok abdi negaranya yang melayani masyarakatnya lebih tertinggi. Dan tadi dikatakan Pak PJ juga ASN digaji dulu baru kerja, beda dengan pekerja lain. Saya kira itu yang membuat kemudian kesimpulan itu ada bahwa sebenarnya dari segi kelayakan para ASN di Kuningan, saya kira juga di seluruh kabupaten ya, itu sudah menikmati gaji yang tinggi, tetapi belum diikuti oleh kinerja. Saya juga termasuk orang yang tinggal di Kuningan, kalau habis zuhur sampai habis asar tuh banyak para Bapak Kuningan di mana, Pak? pegawai. Saya di Windu Haji. Oh, Windu Haji. Saya sering lihat kalau di jalan itu banyak pegawai-pegawai berseragam ASN itu masih ada di warung-warung kopi, di jam kerja, jam 2, jam 3 sampai sore. Ya saya kira itu satu hal yang perlu jadi evaluasi ya. Mudah-mudahan ini dengar bahwa ternyata abdi negara kita ini sudah cukup tinggi. Apa enggak sebetulnya daripada rakyat yang mengingatkan, kan lebih baik kesadaran sendiri. Itu harapan kita, ada kesadaran. Yang kedua, kalau kita melihat porsi dari APBD kita, 40% itu biaya pegawai, ya kan. Kemudian 74% itu biaya operasi. Artinya betul-betul biaya program ke masyarakat itu memang tidak lebih dari 10-15% setiap tahun. Dan itu yang kemudian menjelaskan kenapa kok angka kemiskinan itu tidak dirasakan, atau banyak publik di Kuningan itu tidak merasa punya pemerintah daerah. Karena begini juga, ketika saya juga perhatikan ya, meskipun saya belum punya angka datanya, setiap event yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Kuningan, mau itu festival cermai ya, ataupun hal-hal yang sifatnya seremonial, itu pesertanya adalah
orang atau institusi yang memang terlibat dalam pemerintah daerah, misalkan anak sekolah, ya kan, Iya, para iya. ASN yang dimobilisasi, para guru. Nah, pertanyaan masyarakat yang tidak mendapatkan itu tidak juga merasa penting gitu untuk dihadiri. Nah, ini yang saya kira ini jangan sampai APBD ini jeruk makan jeruk. Iya, 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 iya. Jadi negara rakyat kita ngasih, tetapi yang nikmati oleh para penyelenggaranya Dan sendiri. ini Pak ya, di saat lagi defisit mencapai 490 miliar sekarang, kegiatan seremoni yang walaupun itu katanya itu untuk ya menanam loh, untuk investasi jangka panjang, mendatangkan pariwisata ke depan ya. Apakah sebaiknya kita memanen dari tanaman yang lama itu Pak ya, yang sekarang hasilnya ya menuai gitu kan, untuk memperbaiki defisit gitu Pak ya, bukan lagi bikin program yang jangka panjang gitu Pak ya. Menurut saya ini nggak bisa dipisahkan juga dari aturan dari pemerintah pusat ya. Jadi memang PJ atau bupati-bupati yang sekarang ini menjabat, ini kan masa transisi, kan mereka sebetulnya hanya melaksanakan apa yang sudah ada. Jadi mereka ruang geraknya juga sempit untuk melakukan perubahan. Tetapi sebenarnya kita rasakan, publik juga merasakan lah, kita ingin pemerintah daerah itu memiliki belanja yang berkualitas. Ya, belanja berkualitas maksudnya apa? Bagaimana satu rupiah yang mereka keluarkan itu punya impact mengatasi kemiskinan, mengatasi stunting, dan melakukan pertumbuhan ekonomi. Kalau untuk belanja asal-asalan kan gaji pegawai juga bisa belanja. Tapi apakah gaji pegawai itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Apakah gaji pegawai itu bisa meningkatkan kemiskinan? Kemiskinan keluarga ASN ya, tapi kemiskinan rakyat kan belum tentu. Nah, itu yang kita perlu menurut saya, smart spending ya. Pembelanjaan yang cerdas. Artinya ya, kalau kita melihat event-event ini tidak mendapatkan efek kepada pertumbuhan ekonomi, kenapa kita buat rutin? Kan sama begini Mas, kita sama-sama spending, sama-sama menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tapi yang satu misalkan membiayai pendidikan, yang satu adalah mengatasi limbah. Kan kita kalau mengatasi limbah itu memang mengeluarkan spending ya. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi iya, karena konsumsi atau investasi. Tapi kan limbah itu sesuatu hal yang buruk, ya kan, itu nggak berkualitas gitu. Nah, kita ingin nggak kayak begitu model spendingnya, tapi kita cerdas lah, jangan sampai ada pengeluaran limbah. Kita invest sesuatu yang bisa mencerdaskan masyarakat, bisa juga menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, itu yang kesimpulan dari kita masih ada ruang gerak ya. Saya kira PJ Bupati punya kesempatan untuk memperbaiki itu, mengingatkan setidaknya para ASN yang di bawahnya itu untuk bekerja lebih giat, lebih cerdas. Dan yang kedua, saya kira ini mengingatkan supaya acara-acara seremonial yang saat ini saya kira bukan hanya bupati yang ada ya. Dari dulu ini kebanyakan kita seremonial jadi gitu. project orang dinasnya saja ya, keluarga dinasnya. Iya, itu kan artinya membiayai jeruk makan jeruk. Sementara yang terlibatnya, nah, kalau perlu menurut saya ya, dalam rekomendasi saya itu ada setiap program atau spending pemerintah itu ada jumlah masyarakat yang terlibat, yang mendapatkan benefit secara langsung, itu harusnya ada dalam evaluasi. Kenapa? Karena kalau yang menikmati adalah para orang-orang yang sudah terlibat dalam APBD, kayak seperti saya tadi, anak sekolah, guru-guru, itu kan malah ini kayak ya pemerintah ini hanya bekerja di dalam lingkup itu saja, sangat eksklusif. Nah, kita pengen mau kan pembangunan yang inklusif, melibatkan inklusif ya, semua terlibat Pak ya. Nah Pak, kalau tadi saya mendengar juga tadi kan Bapak ini yang paparkan barusan smart spending ya. Tadi saya mendengar ambivalen spending, boleh dijelaskan lagi Pak? Jadi yang dimaksud kita ini perlu ya melakukan pembiayaan yang bahasanya adalah mungkin refocusing ya. Jadi kalau smart itu kan bagaimana memastikan setiap rupiah yang dimiliki oleh Pemda digunakan untuk mengatasi kemiskinan atau mengatasi stunting dan sebagainya. Tapi kalau refocusing adalah bagaimana anggaran-anggaran yang tidak berguna, yang tadinya idle atau dinikmati oleh elit dari kelompok tertentu, itu disebar pada masyarakat. Nah, saya kira itu yang namanya refocusing atau realokasi penganggaran. Gitu. Berarti bagusnya program apa Pak yang harus sama pemerintah nih yang mungkin bisa langsung dirasakan oleh masyarakat kecil Pak, untuk mungkin bisa merubah nasibnya gitu Pak? Saya kira yang pertama itu
pemerintah harus paham apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam beraktivitas ekonomi. Tentunya adalah menurut saya ya, aktivitas di Kuningan ini lebih banyak di siang hari, di malam hari dimanfaatkan tidak banyak aktivitas ekonomi. Kenapa? Karena gelap. Ya. Nah sebenarnya kita udah punya program Kuningan Caang. Ya. Tapi di mana caangnya? Iya. Nah menurut saya itu kalau saya Dan mau. saya juga Bapak Kuningan Caang pernah mengkritik Pak, karena untuk pengerjaannya yang gali tanahnya aja kok dari luar daerah nggak memberdayakan masyarakat sekitar gitu Pak. Iya. Jadi kan dampak manfaatnya saya rasa kurang gitu. Iya. Untuk kan harus itu tuh pekerjaan yang ya kan ada project masyarakat setempat kan harus ini ibaratkan cuma kuli kan bukan tenaga ahli. Iya. Itu bisa orang Kuningan kan gitu. Yang kedua saya kira kita perlu mengingatkan ya Dinas Pertanian. Kita ini banyak produk pertanian, tetapi ketika petani menjual hasil pertaniannya, hasil buminya itu tidak ada harga yang pasti. Nah, kenapa nggak Dinas Pertanian itu bekerja sama dengan para pemilik pasar ya, itu bekerja. Ini Pak, ini sangat krusial. Benar, hasil bumi Kuningan pertanian ini sangat melimpah ruah Pak. Saya kenapa begitu? Saya merasakan saya punya hasil bumi begitu panen jatuh. Bapak juga kan orang BI nih. Bapak melihat gak ada rent seeking yang Pak melihat gak ada gejala praktik rent seeking dalam itu rente pasar yang hingga mungkin seperti Ethiopia lah saya melihat kopi Starbucks itu kan dari sana tapi masyarakat sana miskin dan gak pernah minum kopi Starbucks gitu kan Pak. Kuningan yang menanam tapi masyarakatnya mau membeli sayuran aja mahal gitu Pak karena tengah malam kemana dulu katanya, ke depot mana dulu gitu Pak. Gimana Pak? Ya menurut saya ini bukan terjadi, ini lebih terjadi seperti natural. Artinya middleman atau tengkulak ini memang dibiarkan subur karena ada pengabaian dari policy makers gitu. Ya akhirnya yang dirugikan oleh dari kondisi ini adalah petani kecil. Nah, kalau kita ingin mengatasi kemiskinan, mengangkat derajat mereka, pemerintah harus masuk ke sini. Dan saya kira juga Bank Indonesia ya sudah punya ya seperti misalkan sistem informasi sembako ya. Jadi si petani juga bisa download aplikasinya, dia tahu nih misalkan dia punya bolet, punya padi, dia tahu harganya berapa. Nah persoalannya sekarang mereka sudah tahu harganya berapa, tapi mau jualnya kemana? Nah ini kan harus ada pertanian yang masuk nih. Mungkin ini Pak ya, harus ada BUMD yang menjadi punya warehousing untuk menampung itu ya. Exactly, itu kan bisa diusahakan. Kan? Ada BUMD itu, kemudian dia kumpulin, nanti dia jual bisa ke Jakarta dengan harga yang lebih tinggi. Masyarakat senang. Iya. Cuman yang nggak senang satu. Apa? Middleman tadi, tengklak tadi nggak seneng, wah ini saya diambil sama mereka. Ya kan makanya kan saya tadi kan masalah rent seeking ini harus paling nggak dipangkas lah rentenya jangan terlalu banyak karena waktu harga tomat sampai 70.000 saya pernah ke petani dari petaninya hanya 7.000 dari bandar keluar berapa ya dan kok di end user headnya kan sampai 70.000 pas itu udah beberapa waktu lalu lah. Itu kan saya ini ada praktik rent seeking yang nggak sehat kata saya itu gitu kan. Dan ketika saya ke Dinas Pertanian, tupoksi kami hanya produksi. Ketika jumlah produksi baik, misal tidak gagal panen, saya berhasil. Berarti ini kan di Dinas Perdagangan, di perindustrian Pak ya. Dan pihak sana saya rasa harus punya solusi gitu Pak ya. Ini dalam teori kebijakan publik ada namanya market failure. Market failure itu adalah ketika pasar itu tidak memberikan manfaat baik itu ke konsumen ataupun produsen. Ini kan banyaknya middleman, ini kan market failure. Maka teorinya harus government intervention. Harus ada intervensi dari pemerintah. Nah, dalam hal ini adalah bagaimana Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian itu mencari cara petani itu menjualnya nggak banyak karena tanah yang mereka miliki juga nggak banyak sehingga mereka nggak bisa punya istilahnya adalah mereka itu adalah price taker, penerima harga. Iya, Pak. Nah oleh karena itu mereka harus
Kalau udah, menurut saya koperasi unit desa dulu itu zaman Pak Harto itu sebenarnya ada baiknya. Sekarang udah hampir nggak ada, mati. Yang ada Gapoktan, kelompok pertanian. Nah ini bisa dilingkan. Jadi bagaimana pasarnya ada, Gapoktannya ada, middleman-nya harusnya dari pemerintah sendiri kalau mau menguntungkan masyarakat. Nah ini yang saya kira perlu ya dipikirkan bersama. Kalau lihat dari mata pencaharian orang Kabupaten Kuningan kan mayoritas masih petani. Jadi itu yang sebenarnya diadres lebih dulu. Ya kan, menurut saya ketika harus Kuningan jadi kabupaten ini, saya rasa di RPJMD yang lama yang berakhir tahun ini, ya selama 20 tahun itu kan sektor pertanian dan pariwisata Pak ya yang sangat ya prospeknya bagus di Kuningan gitu Pak ya. Ketimbang harus bercabang, akhirnya gak fokus dan gak maju kan Pak, jalan di tempat kan. Iya, saya setuju sebenarnya ada rencana juga mengembangkan pertanian dan pariwisata. Nah ini jangan sampai nadanya sekarang kok pariwisata yang lebih banyak. Apalagi kalau pariwisata itu dibuat missing link dengan petaninya. Nah ini harus dibuat linknya. Oke lah kita pariwisata, tapi harus bagaimana pariwisata yang punya link dengan para petani, artinya berbasis agri wisata ya. Petaninya menanam, indah dilihat oleh masyarakat pendatang, tapi pendatang juga membeli hasil dari pertanian. Itu kan terintegrated. Ya mungkin kayak ada desa wisata yang konsepnya agro, itu bisa bikin ya untuk menarik atraksi seni budaya pas panen gitu ya. Jadi tidak hanya normatif. Ini mah pertanian udah tanam jual gitu ya, tanam panen jual, udah gitu ya. Dan itu terutama tadi untuk mematikan praktik rent seeking, boleh dicoba Pak itu BUMD, atau mungkin saya rasa Kuningan kan punya Perumda Aneka Usaha kan tidak, itu kan sekarang hanya wisata. Apa bikin satu anak usahanya untuk bikin warehousing untuk hasil bumi itu Pak ya? Iya, itu pengelolanya juga harus terpilih yang baik, yang profesional, yang mumpuni. Ya kalau mereka nggak profesional, nggak mumpuni, ya mereka nggak punya ide kreatif. Jangan-jangan ini badan hukumnya udah ada, kendaraan badan BUMD-nya udah ada, tapi kan orangnya nggak punya imajinasi, jadi nggak berkembang. Iya kan, ketimbang kemarin Perumda Aneka Usaha mengembangin usaha, malah mau jualan website itu itu ya jadi set penyedia server ya. Harus banyak diskusi. Iya, kata saya tuh kurang greget gitu Pak. Saya rasa mungkin kalau ini saya sangat berkah sekali ketemu Bapak. Bisa diusulkan pemerintah bikin warehousing untuk hasil bumi, lalu bikin mapping route ini ya buat coverage pasarnya kan, pemasarannya. Ya paling tidak kan masuk warehouse di BUMD, ya ada pegawai yang akan passing ke tiap desa kan, 360 desa ini lumayan Pak. Saya rasa pasar ini untuk lokal aja Kuningan juga kan. Saya sudah pernah mengusulkan ya, ada riset yang saya buat di daerah Jalaksana, itu ada swasta penggilingan padi terbesar di daerah Jalaksana. Itu bagus sekali mereka bekerja, tapi private nih ya. Maksud saya begini, ini bisa diadopsi. Saya bilang ini bisa diadopsi dengan dinas pertanian, tapi orang dinas bilang nggak bisa Pak. Kenapa? Misalkan misalkan kita ingin bantu penggilingan padi petani, maka kita harus memberikan prasarananya. Nah, pengadaan prasarana itu ditentukan oleh pusat Pak. Berapa jumlah unitnya dan sebagainya kita harus ajukan lagi. Kemudian misalkan kita mintanya 10 untuk bantu petani, nanti mereka bilang enggak, ini cuma 2 aja. Nah yang kayak seperti itu kemudian menghambat niat baik dari teman-teman. Jadi ini kita tuh terjerat dengan kita sendiri. Kenapa? Karena khususnya dinas pertanian yaitu kan mereka centralized dengan pemerintah pusat. Nah mungkin kayak begini nih diadres oleh Pak Bupati ya, misalkan oke lah, nggak usah mengarahkan dana dari pusat, cukup misalkan kita sendiri nih yang berswadaya, ada belanja modal yang dibeli, nggak pakai pemerintah pusat, dan ini diniatkan untuk nanti dividennya ada buat. Itu kayak begitu. Tadi kan, Bapak sampaikan membangun kemandirian daerah itu Pak ya. Ada keberanian dari pihak Jadi jangan berharap transfer pusat saja ya. Banyak kan begitu, karena ini udah penuh. Kalau kamu mau buat ide-ide yang brilian ya Anda ngambil dari pusat, tapi kan kemudian terbatas sekali. Nah itulah.
menurut saya arah kebijakan itu ditentukan oleh pemahaman mendalam dari bupatinya dan dia tahu prioritasnya. Baik Pak, terakhir dari sekian prevalensi masalah yang Bapak paparkan Pak. Karena kalau ini bicara sekarang aja temanya arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kuningan. Kalau PJ kan tadi kata September udah selesai ya. Desember ya. Menurut Bapak besok pilkada Pak, Kuningan berarti butuh sosok karakter pemimpin yang seperti apa Pak bupatinya untuk untuk menyelesaikan sekian masalah yang Bapak prevalensikan itu? Yang pertama, sosok yang dibutuhkan oleh pemerintah oleh Kabupaten Kuningan adalah orang yang berani melakukan terobosan, tetapi bukan berani nekat, tapi berani karena paham. Nah, susah nih mencari kombinasi ini. Ada orang yang paham karena lama mungkin di pemerintahan, tapi belum cukup berani. Tapi ada juga orang yang kelihatannya berani, tapi masih kelihatan, ya belum terbukti. Jadi saya kira ini masih panjang jalannya. Tapi saya kira sosok yang dibutuhkan oleh Kabupaten Kuningan adalah sosok yang dia memahami situasi masalah, dia berani mengambil prioritas, dan dia tahu cara menyelesaikannya. Karena ini nggak bisa bicara sendiri, dia harus bicara dengan pemerintah pusat, stakeholder di daerah sendiri, menyadarkan mindset, dan ini harus dari hati. Jadi pemimpin ini harus berangkat dari hati karena ingin memajukan kabupatennya, bukan ingin mengambil keuntungan dari APBD-nya atau memperkaya dirinya sendiri. Bapak mau maju? Enggak, saya ini kan akademisi, saya enggak ada niat. Ya kan, saya rasa Kuningan selama ini bupati pengusaha terus Pak. Enggak, kalau saya enggak. Ya mungkin sudah saatnya akademisi Pak ya, supaya ya tadi kan menelurkan sebuah visi misi yang sesuai kajiannya sendiri. Selama ini kan kalau mungkin salon lain dia bayar akademisi buat bikin visi misi, tapi dianya bingung kan. Lalu apalagi ditambah SKPD tidak bisa mengimplementasikannya. Ya udah kan visi misi hanya jargon nanti kan gak jalan gitu Pak. Tapi kan kalau mungkin akademisi kan bisa saja visi yang dibuat itu hasil kajiannya sendiri dan bisa paham untuk melaksanakan, dan kepada menteri SKPD-nya pun bisa menerangkan gitu Pak. Ini harus gini, harus gimana Pak. Sebenarnya nggak harus orang akademisi jadi bupati. Cukup dia tahu ini ada potensi akademisi yang bisa di-hire sama dia. Itu. Jadi sebenarnya yang penting niat baik dari orang itu ya. Kalau saya sendiri saya nggak ada keinginan untuk jadi maju bupati lah. Oke. Berarti satu pertanyaan lagi Pak. Tadi kan bravery ya. Di selain keberanian, backgroundnya untuk pemimpin Kuningan untuk yang bisa mengatasi masalah besok itu backgroundnya apa Pak? Kalau saya tadi kan usul akademisi ya. Kalau Bapak, menurut Bapak apa Pak? Kalau menurut saya tidak harus akademisi, juga tidak harus pengusaha. Karena banyak juga akademisi yang tidak nyata bisa berbuat sesuatu. Tapi banyak juga pengusaha yang katanya udah kaya raya, tapi dia ketika memimpin makin mengeruk kekayaan. Apalagi kalau karakternya bos itu Pak ya. Iya, jadi nggak selalu ya. Jadi saya kira nggak ada role di situ. Saya kira yang paling penting adalah rekam jejak. Nah, kalau rekam jejaknya bagus ya, orang di sini ataupun orang di luar Kuningan, tapi dia punya rekam jejak yang bagus ya, saya kira bisa untuk jadi pemimpin yang baik. Tapi yang sulitnya dengan sistem sekarang, dia harus mendapatkan dukungan politik. Nah, dukungan politik itu kan nggak gratis. Selain dukungan politik, karena hari ini kalau politiknya demokratis, nggak tahu. Hari ini kan plutokrasi Pak. Siapa yang kapitalnya kuat ya. Ya kan kita harus bergerak di antara celah-celah yang sulit itu. Seperti melihat Pilpres kemarin, yang kampanyenya pakai high politik tumbang semua. Beda dengan yang pakai bandwagon effect, pakai itu yang menang kan gitu kan. No comment. Oke Bapak.